Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan update dan juga artikel. Eh, ya, eh, ada artikel yang memberikan update kurang lebih demikian. Ini dari seperti biasa dari harian The Athletic yang ditulis oleh Andy Mitten, jurnalis favorit gue, yaitu tentang Jadon Sancho, di mana sang pemain ini kan dua hal. Nomor satu adalah tidak dibawa ke Spanyol untuk latihan di waktu jeda Piala Dunia. Itu nomor satu. Yang kedua, pemain ini ternyata dikirim dalam tanda kutip atau direkomendasikan oleh Erik ten Hag untuk latihan mandiri di Belanda. Nah, ini artikelnya berjudul tentang rencana Erik ten Hag untuk mendapatkan fitness atau kebugaran dari Jadon Sancho dan juga mindsetnya ya untuk bisa kembali ke Manchester United. Di sini juga dikutip ada seorang football senior manager, jadi manajer sepak bola yang senior, ini mengatakan kalau Anda merupakan seorang pemain depan Manchester United dan Anda tidak bisa berlari ketika menghadapi Omonia Nicosia, artinya berlari menghadapi pemain belakang dari Omonia Nicosia, lalu Anda berusaha untuk membuatnya berlari, maka Anda memiliki problem. Dan ini tentu saja yang dimaksud adalah seorang Jadon Sancho. Jadon Sancho di artikel ini juga disinggung ya kan, bagaimana dia didatangkan dengan harga cukup mahal dari Borussia Dortmund. Dan juga ketika sebelum terbang ke Spanyol, Erik ten Hag ini sempat ditanyakan tentang Jadon Sancho, kondisi fisiknya. Erik ten Hag mengatakan, pertama, kita tidak melihat dia di pertandingan terakhir untuk United. Jadi statusnya tidak di posisi yang tepat. Tidak di posisi yang tepat juga untuk keadaan kebugaran. Jadi dia sekarang ini berada di program individu dan kita ingin dia supaya untuk menyelesaikan programnya. Mudah-mudahan dia bisa kembali secepatnya. Lalu ketika sudah sampai di Spanyol, sempat juga ditanyakan lagi tentang Jadon Sancho. Erik ten Hag mengatakan dia tidak cukup fit. Kadang-kadang ada keadaan di mana kondisi fisik dan juga mood ini tidak bagus. Sekarang dia sedang melakukan program fisik dan tujuannya adalah untuk supaya dia bisa kembali secepatnya. Lalu disinggung juga di artikel ini kalau sebenarnya Jadon Sancho ini excellent atau luar biasa ketika pre-season tour di Thailand dan juga Australia. Bahkan ketika menghadapi Liverpool, dia mampu mencetak gol. Dan di pertandingan awal Manchester United, selepas kalah menghadapi Brighton dan juga kalah menghadapi Brentford, setelahnya ya, termasuk menghadapi Liverpool dan lain-lain, ini dia bahkan sebenarnya tampil bagus. Erik ten Hag mengatakan dia sangat bagus di pre-season, tapi juga ketika liga mulai, ketika dia mulai bermain di beberapa pertandingan seperti ketika menghadapi Liverpool, menghadapi Leicester, dan juga menghadapi Arsenal. Setelahnya levelnya drop dan kadang-kadang Anda tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, ada apa. Ini yang sekarang kita lakukan, kita ini sekarang ini untuk melakukan research atau penelitian ya, mencari kenapa bisa menurun, dan sekarang kita berusaha untuk mengembalikan dia di sana. Ini penting. Gua garis bawah ya. Ini merupakan kombinasi antara fisik dan juga mental. Nah, lalu Erik ten Hag juga memberikan tambahan. Saya akan memberikan informasi lebih ya, dan juga rencana yang lebih jelas apa yang harus dilakukan, terutama di beberapa area di lapangan. Tentu saja gaya bermain di lapangan latihan ini yang sedang kita usahakan. Beberapa dari Anda bisa melihat ini membutuhkan intelijensia dari beberapa pemain kita untuk menciptakan dan mengetahui satu dan yang lainnya.
saya merasa sangat baik, saya merasa saya berada di tempat yang baik saat ini dan juga di luar lapangan ya, kurang lebih demikian. Lalu ditanyakan juga, apa sih permasalahannya? Erik ten Hag mengatakan kadang-kadang ini lebih lambat. Jadi ketika tour preseason, dia bermain sangat bagus. Dan juga di pertandingan Liga Inggris dia bermain sangat baik. Tapi setelah September, artinya ada break kan itu di bulan September, performanya menurun. Pertama, Anda harus mengamati, tapi juga harus bisa melihat statistiknya seperti apa. Di awal musim, dia memiliki gol dan juga assist, dan juga beberapa momen kunci dan juga aksi kunci. Setelahnya ini seperti berkurang. Lalu disinggung juga tentang kompetisi di tim nasional Inggris yang tentu saja Jadon Sancho tersisih ya. Erik ten Hag mengatakan, saya pikir ada kompetisi yang besar di Inggris, di tim nasional Inggris. Ketika saya melihat lini depan, manajer punya banyak pilihan di sana. Apalagi untuk Piala Dunia. Untuk Southgate, setiap pertandingan ini merupakan pertandingan yang sulit untuk dimulai. Karena ada banyak talenta di lini depan dan kompetisinya sangat besar, artinya untuk memperebutkan tempat inti. Tapi ketika Anda tidak bisa menunjukkan penampilan yang bagus dari pekan ke pekan, tentu saja Anda ini akan selesai atau dikeluarkan dari skuad. Dan ini apa yang terjadi dengan Jadon Sancho. Dan yang terakhir, Erik ten Hag menambahkan, kita ingin membawanya kembali secepat mungkin, tapi saya tidak bisa memberitahu ya kapan itu bisa terjadi. Nah, itu dia apa yang dikatakan Erik ten Hag terkait dengan Jadon Sancho. Bagaimana opini gue? Gue melihat ada hal yang memang sangat menarik bagi Jadon Sancho ya, dimana di pre-season dia tampil luar biasa. Itu menurut gue ya, gue saksikan di beberapa pertandingan atau bahkan seluruh pertandingan dari Manchester United di pre-season, Jadon Sancho salah satu pemain yang menonjol. Ketika musim dimulai, ketika menghadapi Brighton dan juga Brentford, menurut gue secara akumulatif ya, secara bersama-sama, artinya tim Manchester United ini tampil buruk. Tapi setelahnya, ketika menghadapi Liverpool, Jadon Sancho mencetak gol, tampil luar biasa, dan juga di beberapa pertandingan selanjutnya. Dan memang betul seperti yang dikatakan oleh Erik ten Hag, setelah jeda September, nah itulah menurun Jadon Sancho. Sekarang Erik ten Hag mengatakan berusaha untuk mencari tahu nih, melakukan research bahkan ada apa ini. Bahkan Erik ten Hag mengirim Jadon Sancho ke Belanda untuk latihan terpisah supaya bisa konsentrasi dalam program pemulihan fisik dan menurut gue juga mentalnya. Nah, ini artinya apa? Menurut gue simple. Artinya adalah Erik ten Hag masih percaya terhadap Jadon Sancho. Bahkan kepercayaan ini diperlihatkan dengan bagaimana Erik ten Hag secara serius ingin memperbaiki Jadon Sancho. Coba bayangkan, Jadon Sancho yang penampilannya sedang turun, baik itu secara fisik maupun juga secara mental, Erik ten Hag tidak mengikut sertakan dia ke Spanyol. Tapi Jadon Sancho maksud gue ya, ini dikirim ke Belanda, katakanlah demikian, atau direkomendasikan untuk latihan terpisah. Di mana sebenarnya bisa saja ketika situasinya sedang drop ini, Erik ten Hag memilih untuk tetap membawa Jadon Sancho ke Spanyol ya, untuk dilatih bersama dengan tim Manchester United dan tidak berangkat ke Qatar bersama dengan tim nasionalnya masing-masing. Ini kan juga bisa seperti itu. Ataupun disisihkan sama sekali. Nah, gue melihat di sini ada hal yang berbeda dengan contohnya Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka sudah jelas. Aaron Wan-Bissaka ini nampak memang tidak masuk ke skema dari Erik ten Hag. Tapi tetap dibawa ke Spanyol. Memang dalam masa pemulihan. Walaupun di Spanyol, di 2 pertandingan yang Aaron Wan-Bissaka ikuti, ditampilkan, ini dia tampil jelek menurut gue, ringan amatiran. Erik ten Hag nampaknya tidak ingin mengambil resiko tersebut dengan seorang Jadon Sancho. Jadon Sancho betul-betul
disiapkan oleh Erik ten Hag dengan cara apa? Dikirim ke Belanda untuk ikut program latihan mandiri sendiri begitu ya, terpisah bahkan. Ini menurut gua kaitannya dengan kondisi mental mungkin dari Jadon Sancho. Gua sampai saat ini masih berpikir Jadon Sancho ketika kondisi fisiknya bagus, ketika kondisi mentalnya bagus, dia merupakan pemain yang bagus. Dan ini sekali lagi sudah ditunjukkan di pre-season dan juga di pertandingan awal Manchester United. Hanya saja ya seperti media sosialnya ya kan, dia menghapus seluruhnya. Ini kan memang memperlihatkan ada masalah yang kompleks yang menurut gua, bukan hanya soal technical tapi juga non teknis. Dan Erik ten Hag ingin memperbaiki hal tersebut. Dan gua sering katakan ya, manajer yang bagus itu bukan cuma manajer yang ketika pemainnya jelek dijual ya kan. Dijual, ada yang kurang bagus penampilannya dijual. Terus mendatangkan pemain baru, enggak. Tapi juga bagaimana bisa memanfaatkan pemain yang ada, bagaimana bisa memperbaiki, meningkatkan lagi performa dari pemain yang ada. Salah satunya dari Jadon Sancho. Dan gua melihat Erik ten Hag ini punya dia sangat serius untuk memperbaiki situasi dari Jadon Sancho, yang menurut gua ya mudah-mudahan bisa segera kembali. Walaupun Erik ten Hag juga di sisi lain memberikan pertanda ya kalau memang nampaknya mungkin tidak dalam waktu dekat. Mungkin ya, karena dia tidak bisa memberikan jaminan kapan ini Jadon Sancho akan kembali. Ini tentu saja akan berpengaruh ke kedalaman skuad dari Manchester United. Ya, tapi kita punya pemain di lini sayap serang yang sekarang dihuni oleh Jadon Sancho. Tampaknya sayap kiri ini kan juga ada beberapa pilihan ya. Ada Rashford, kebetulan sekarang juga Alejandro Garnacho tampil cukup bagus, sehingga bisa ya, sampai saat ini masih oke. Tapi menurut gua ya mudah-mudahan bisa seperti ini walaupun tidak ada jaminan. Maksud gua ya kalau Garnacho tidak cedera ataupun akumulasi pun juga seorang Marcus Rashford, hal-hal demikian kan bisa saja terjadi. Mudah-mudahan program dari Jadon Sancho ini bisa segera selesai, artinya dia bisa segera kembali pulih lagi baik itu fisik maupun mentalnya. Dan sekali lagi gue tekankan, gue melihat Erik ten Hag sangat serius, dan dia juga dia kan sering mengatakan nih, pemain itu baru akan dilepas atau dikeluarkan dari klub ketika sang pemain tidak ingin lagi berada di Manchester United. Selama pemain itu ingin berada di Manchester United, Erik ten Hag akan membantu, kurang lebih demikian. Dan salah satu tugas dari manajer itu adalah membantu, mengembangkan lagi, meningkatkan lagi, atau bahkan memperbaiki ya kualitas pemain secara teknis maupun non teknis. Dan ini nampak yang sedang dilakukan oleh Erik ten Hag. Ya, menurut gue ini hal yang sangat positif. Kurang lebih demikian ngobrol ringan terkait dengan ada apa dengan Jadon Sancho. Ini gue ambil sekali lagi dari artikel Andy Mitten di The Athletic. Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.